Hari ini gue akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya bisa mendapatkan 1 miliar pertama lu dari Meta Ads. Dan sebagai catatan teman-teman, gue sendiri adalah seseorang yang sudah pernah melakukannya. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam slides ini, di mana gue sudah beriklan mencapai purchase value alias penjual 1 miliar. Dan gue juga men-screenshot salah satu lifetime revenue dari salah satu account mayar gue yang bernilai 1,2 M. Dan hari ini gue pengen elu yang memulai perjalanan untuk bisa mencapai 1 miliar pertama lu lewat Meta Ads. Dan gue hari ini akan turun memandu lu melewati jalan yang sama yang pernah gue lewatin, di mana gue tahu apa aja problem-problemnya, masalah-masalah yang akan ditemui, dan tentunya cara untuk solve the problem atau menyelesaikan masalahnya juga sehingga lu bisa mencapai puncak atau mencapai tujuan 1 miliar itu lebih cepat lagi daripada gua. Dan ini adalah hal-hal yang akan kita bahas selama perjalanan kita mencapai 1 miliar dengan Meta Ads gitu ya. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah yang mengenai bikin produk. Itu mulainya dari mana? Jadi kita akan bahas juga mengenai bikin produk dulu untuk teman-teman yang belum punya produk. Kemudian yang kedua, tipe-tipe produk yang akan kita jual itu bisa jadi apa aja. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan dengan produk-produk yang sudah kita buat tersebut. Kemudian yang keempat, ini gue membagi menjadi 4 stage ya. Gue membagi menjadi 4 stage dengan kesulitannya masing-masing, yaitu 0 ke 10 pembelian, 10 ke 100 pembelian, 100 ke 1000 pembelian, dan 1000 ke 10.000 plus pembelian. Ini mempunyai masalahnya sendiri yang tentunya setiap stage-nya itu beda masalah dan juga beda solusinya. Oke? So, kalau lu siap, kita akan masuk ke materi yang pertama mengenai cara pembuatan produknya. Ini adalah sebuah framework yang sudah gue buat, yang teman-teman tinggal ikutin aja secara step by step, mulai dari menemukan angle yang winning, bikin copywriting yang convert, landing page yang convert, cara setting iklannya, struktur iklannya, cara evaluasi hingga cara scalingnya seperti apa, sudah gua buatkan sehingga teman-teman baik itu menjual produk fisik maupun produk digital bisa menerapkannya. Dan sudah banyak juga yang menggunakan framework ini. Jadi gue sangat menyarankan teman-teman yang mau berikan di Meta Ads untuk mempunyai Meta Ads Digital Selling Framework ini, karena sistem ini sudah terbukti dan linknya ada di deskripsi ya. Oke, ini masalah banyak orang gitu ya, banyak dari teman-teman yang gue perhatikan adalah, Bang, gue nggak punya produk, itu harus gimana? Oke, jadi step 1, kita akan mencari unique produknya kita. Jadi ini gue bisa bilang unique produk ya. Cara untuk menemukan unique produk kita adalah dengan melihat 5 tahun ke belakang. Ini diri lu yang sekarang ya, dengan segala macam hal yang lu lewatin. Ini adalah diri lu 5 tahun lalu. Ini adalah 5 tahun lalu. Apa aja selama 5 tahun tersebut yang membentuk lu menjadi diri lu yang sekarang? Biasanya ada sebuah kejadian gitu ya, ada sebuah kejadian atau ilmu. Ini adalah sebuah kejadian spesial yang cuman elu dong yang ngalamin. Dalam case gue sebagai contoh gitu ya, gue bisa mengalami, oh karena Meta Ads, gue merasa hidupnya menjadi berubah gitu, menjadi lebih baik lagi secara financial, secara relationship dan sebagainya. Nah, ini karena Meta Ads. Nah, mungkin di elu karena lu bertemu dengan seseorang yang mengajari lu cara untuk buka bengkel, atau lo ketemu dengan supplier aksesoris gadget, gua nggak tahu anything gitu ya, yang lo merasa ada sebuah kejadian ini momen spesial atau momen kejadian selama 5 tahun ke belakang. Nah, lu disitulah ketika lu menjalani kejadian ini, momen spesial ini, gua pengen lu inget-inget lagi. Yang pertama adalah hal-hal yang lu lakukan gitu ya dalam momen spesial tersebut, apa sehingga membuat diri lu yang sekarang tuh menjadi lebih baik lagi. Kemudian gue juga pengen lu coba inget-inget lagi gitu ya, step-stepnya apa aja. Nah, lu cuman butuh 2 hal ini untuk membuat sebuah unique produk yang mana story-nya itu memang dari lu, ini unik banget buat lu dan cuma lu yang ngalamin. Dan jangan kira gitu ya, jangan kira ini kalau gue buat produk tentang Meta Ads atau tentang Meta Ads digital selling atau tentang cara bikin bengkel atau apapun, nggak ada yang beli, nggak. Market ideal lu nantinya adalah orang-orang di sini, adalah diri lu 5 tahun lalu, gitu ya. Ini adalah market ideal dari produk lu. Jadi dari kita punya produk, marketnya adalah diri kita 5 tahun lalu. Jadi buatlah produk untuk diri lu 5 tahun lalu,
gitu ya. Apa yang lu lakukan ketika lu melihat seseorang yang sama persis keadaannya seperti diri lu 5 tahun lalu? Nah, maka apa yang akan lu bantu ke dia? Oke, jadi gue pengen lu mulai dari situ. Nah, dalam case gua, gitu ya, dalam case gua ketemu sebuah kejadian di mana pada saat itu ketika gua dalam 5 tahun lalu bertemu dengan Meta Ads, itu tuh gua mengalami semacam overnight success waktu itu. Jadi, gua ketika mengiklankan produk-produk yang sudah ada, profitnya tiba-tiba jadi gede banget, 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat. Nah, itulah gua ingat-ingat lagi apa sih yang gua lakukan pada saat itu dan gua menjadikannya menjadi sebuah framework Meta Ads digital selling. Nah, ini dikasih nama gitu ya. Nah, dari situ baru lu buat sebuah nomor 3. Nah, baru di situ lu boleh kasih nama produk lu. Setelah lu tahu hal apa yang lu lakukan, step-stepnya seperti apa, bisa lu rangkum dan lu kasih nama produknya apa. Dalam case gue namanya Meta Ads Digital Selling karena ini membantu gue beberapa tahun lalu dan gue yakin ini juga bisa membantu orang-orang yang keadaannya sama persis seperti gue di 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu dengan metode ini bisa dan ternyata it works gitu loh teman-teman. Jadi gue nggak trying to apa ya impress atau bragging gitu ya tentang kehebatan gue enggak. Gue cuma berpikir kayak oke, ini gue yakin akan ada yang sama masalahnya seperti gue, yaitu gue buatin untuk menolong orang yang waktu itu keadaannya sama seperti gue. Jadi that's it untuk yang nggak punya produk harus apa ya. Jadi cari produknya lu gitu ya, apapun itu mau fisik atau digital gitu ya. Kalau fisik berarti ada sebuah barang yang lu yakin bisa ngebantu. Waktu itu gue ngeliat ada sebuah apa sebutannya ya kayak bantal yang bikin bantal karena lehernya sakit gitu ya, anything gitu ya. Jadi step-stepnya apa aja dan kalau itu adalah bentuknya produk fisik ya berarti lu bikin produk fisiknya atau lu ambil produk fisiknya. Kalau itu adalah produk digital ya lu bikin sebuah modulnya. Itu dalam case gue ini gue udah kasih tahu tadi namanya Meta Digital Selling, oke. Jadi ini adalah step satu kalau lu nggak punya produk, lu tentuin dulu, lu ingat-ingat dulu 5 tahun ke belakang, apa yang terjadi pada hidup lu pada saat itu, oke? Nah, buat gue pribadi gitu ya, gue menyarankan jenis produk gitu ya, yang bisa cepat lu bikin dan bisa lu cepat lu jual dan tidak ada cost itu tentunya produknya adalah digital ya, gitu ya, produknya bentuknya digital. Karena sekarang kita coba hitung aja, ini sekarang ketika gue buat video ini sudah bulan April teman-teman. Bulan April berarti kalau mau ke Desember gitu ya. Ini sisa April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. 9 bulan lagi udah Desember. Berarti kalau lu mau dapetin 1 miliar, nah dibagi 9, oke 1 miliar dibagi 9, nah lu perlu angka 111 juta ya, 111 juta per bulan. Atau, ini gue ambil average-nya aja, sekitar 3,7 juta per hari. Achievable nggak? Sangat achievable gitu ya, 37,7 juta per hari. Gitu ya. Gue juga udah pernah interview dengan orang yang dulunya jadi muridku juga, udah bisa menghasilkan lebih dari 111 juta, bahkan 200 juta rupiah per bulan. Jadi ini totally achievable untuk mencapai angka ini dan mencapai goals lu ya untuk mendapatkan 1 miliar di tahun ini dengan Meta Ads. Jadi sangat-sangat possible, oke? Nah, gue akan kasih tahu jenis produk digital apa yang bisa lu jual ketika lu sudah menemukan niche-nya lu. Ketika lu sudah menemukan unik produknya lu, kemudian oke, gue udah tahu nih gue mau jualan tentang ada yang kemarin itu ngomongin soal step dalam bulu tangkis. Oke, ada yang ngomongin storage cold kitchen. Kalau di dalam cold kitchen tuh bagusnya gimana? Boleh juga. Ada yang ngomongin soal cara lompat lebih tinggi lagi. Itu boleh juga gitu. Jadi anything. Ada yang merasa karena matematika hidupnya berubah, silahkan bikin kursus matematika. Boleh juga. Kursus piano, itu juga boleh. Jadi anything ya. Apapun yang membuat lu merasa spesial gitu dalam 5 tahun ke belakang dan membuat diri lu menjadi keadaan sekarang. Apa gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian gue akan masuk ke dalam tipe-tipe produk digitalnya. Jadi lu bingung, apakah gue harus bikin course kah? Atau bikin e-book kah? Atau gue bikin coaching? Atau gue bikin apa nih gitu ya? Gue bingung. Nah, gue akan memberikan lu konsiderasi gitu ya dari tipe-tipe produk digital itu ada apa aja, oke? Yang pertama adalah produk yang jenisnya adalah 1 kali bayar atau gue bilangnya di sini adalah once off. Jadi mereka 1 kali bayar selesai. Contoh produk-produk jenis ini apa? Contoh produk-produk jenis ini yang pastinya adalah e-book, ya, e-course, template,
Yang mana mereka ya satu kali bayar gitu ya, dapat template lu habis itu selesai. Oke, ini adalah tipe pertama, tipe satu. Nomor 2, ini adalah tipe yang jenisnya adalah jasa. Jadi lu memberikan jasa, nah yang lu tuker adalah waktu, ya. Jenisnya apa? Di sini. Oke, ada coaching, konsul, konsultasi. Kalian tahu gak bedanya coaching sama konsul? Kalau coaching, itu tuh lu kasih step by stepnya. Gitu ya, step by stepnya apa. Kalau konsul, itu lu bertanya, sehingga jawabannya ada di dia. Biasanya gitu. Jadi konsul tuh, kita cuma tugasnya basically bertanya, menurut lu dengan seperti ini lu oke gak? Fine gak dengan cara A? Oke, gue merasa fine sih. Terus kenapa nggak lo lakukan? Jadi itu konsul namanya. Kalau coaching kita bedah, kita kasih step by stepnya. Jadi itu. Nah, coaching, konsul, terus abis itu ada juga jasa agency, nanganin secara langsung. Jadi kayak semacam agensinya. Ini adalah jasa yang untuk tuker adalah waktu. Ada juga yang jenis ketiga. Ini adalah bentuknya adalah akses atau komunitas gitu ya. Yang biasa mereka bayarnya itu adalah bulanan atau kita sebut sebagai ini adalah produknya recurring ya. Recurring. Nah, ini ikut membership, bisa latihan rutin, Q&A. Ini adalah hal-hal yang biasanya bisa digunakan. Nah, mana yang paling bagus? Contoh, kita contoh aja ya. Contohnya ini lu adalah seorang pelatih piano, ya. Pelatih piano mau yang keluarin produk apa? Apakah bentuknya e-course, sekali bayar selesai, gitu ya, nggak ada apa-apa lagi, boleh. Atau mau lebih mengedepankan coaching, gitu ya. Jadi kalau mau coaching silakan. Atau mau latihan rutin, datang ke sini latihan rutin ya mereka bayar, gitu kayak tempat les aja, lembaga les. Jadi ini adalah macam-macam produknya. Jadi gue jabarkan dulu nih macam-macam produknya biar lu tuh paham, oke? Jadi pelatih piano pun bisa buat berbagai macam produk, teman-teman. Apapun, lu bisa berbagai macam produk. Nah, gue akan memberikan plus minusnya dari setiap produknya. Plusnya di sini, gitu ya. Plusnya adalah kita langsung dapat uangnya. Plusnya di sini, ini biasanya ya. Ini lebih mudah dijual pakai ads. Lebih mudah dijual pakai ads karena ebook e-course template ini kita memberikan semacam oke caranya gini. Jadi lebih mudah gitu ya dijual. Nah, plusnya di dalam sini, di dalam produk satu kali bayar atau once off, gitu ya. Ini plusnya adalah, gue bisa bilang di sini low maintenance. Jadi lu satu kali bikin, udah lu nggak usah pusing lagi. Mereka belajar sendiri, mereka nggak nanya-nanya, ya udah as it is aja udah. Mereka tinggal fokusnya bisa fokus jualan. Jadi lu di sini bisa 90% fokus jualin lah pokoknya. 90% lu fokusnya jualin terus. Jualin gitu kan. Nah, tapi minusnya harus selalu cari customer baru. Baru, ya kan? Cari customer baru terus. Karena mereka beli habis itu mereka udah selesai. Biasanya seperti itu di awal-awal. Kalau produknya jasa atau waktu, yang paling minus nih, gue mulai dari minusnya dulu adalah susah di scale. Karena lu trade off-nya adalah waktu lu, tenaga lu. Pasti biasanya susah di scale. Coaching, contoh coaching, kita ambil contoh aja coaching. Satu kali coaching lu bisa coaching 1 jam. Nah, paling lu sehari bisa muat berapa? 10 coaching atau 8 coaching gitu ya. Nah, kalau harganya coachingnya 500.000, berarti mentoknya adalah 5 juta. Habis itu that's it, 10 tuh udah gila banget, udah banyak banget, udah benar capek banget gitu ya. Mungkin setiap hari lu bakal capek banget. Tapi udah nggak bisa lebih lagi. Nah, makanya susah buat di scale kalau gue bilang ini namanya one on coaching. Tapi biasanya cepet terjual karena di sini personalize. Orang suka yang personalize. Masalahnya dia adalah dalam Meta Ads sebagai contoh adalah mengenai gue cuma pengen tahu cara bikin konten iklan. Gue nggak pengen tahu the whole proses Meta Ads kayak gimana. Gue cuma butuh tahu cara konten iklan. Yaudah gue pakai jasa lu aja deh gitu ya. Gue pakai jasa lu buat buatin konten iklan buat gue. Itu personalize cepat terjual, mudah terjual. Personalize tapi buat di scale itu menghabiskan waktu gue. Gue harus mikir lu brandnya seperti apa, audiens itu siapa dan sebagainya macam. Begitu juga pelatih piano. Coaching dia harus tahu anaknya ini mungkin sekali di maintain harus 1 jam ditungguin atau anything gitu loh. Jadi jasa ini paling
repot itu masalah skalabilitas. Nah, cara gue untuk men-scale jasa biasanya ketika coaching, misalkan gue punya coaching jasa. Nah, one on one itu harganya, contohnya adalah kita contoh aja 1 juta gitu ya, untuk one on one 1 jam. Nah, gimana cara gue mau scale lagi, gue pengen lebih makan lebih banyak lagi, nggak cuma 10 doang gitu ya, per hari. Nah, biasanya gue jadinya nggak one on one, tapi one on three. Jadi untuk one on three, harganya 800.000 gitu ya, tapi kita akan langsung barengan sama 3 orang. Tapi kalau mau one on one, ini jadi naik, jadi harga 2 juta. Jadi lu membuat kuantitinya lu tambahin di situ gitu ya. Nah, harganya lu pecah. Ada yang lebih murah gitu ya, lebih murah tapi barengan sama orang lain, atau kalau mau one on one jadi eksklusif banget. Nah, itu cara contoh scale-nya gitu, contoh scale buat bisnis coaching itu, oke? Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah akses dan komunitas. Ini yang pasti, ini kalau paling gampang kenapa minusnya nyarinya ya. Minusnya adalah high maintenance. Ini udah pasti teman-teman, membership, rutinitas, lu mesti maintain peserta lah ya, pesertanya, atau mungkin instrukturnya, atau admin lu, atau apapun. Ini perlu high maintenance, sedangkan ini kebalikannya dari produk yang once off kayak gini, ini low maintenance habis itu udah. Tapi lu harus selalu cari customer baru. Kalau ini, nah enaknya adalah ketaker omset bulanan. Udah ketaker nih, oke bulanan, ini ada yang bayar 3 bulan langsung, ada yang bayar 6 bulan langsung membership, ada yang udah tahu nih, lu udah tahu berapa persen setiap bulannya orang bakal keluar. Let's say 30% gue tahu nih dari 100%, 30% ini bakal keluar, sisanya bakal bertahan. Jadi lu ketaker nih omset bulanan itu gimana? Enaknya di situ. Jadi lu pilih, lu lebih suka yang mana? Bikin produk low maintenance tapi customer baru terus, atau gue pusing dengan customer baru, gue lebih better maintain aja, nggak apa-apa member gue, silakan. Atau lu pengen, gue pengen jasa aja, gue pengen personal, nggak apa-apa, gue tukar waktu gitu ya. Nah, biasanya dari struktur pricing gitu ya, pricing, tentunya ini adalah nomor satu yang paling mahal. Jadi pastikan ini adalah pricing lu yang termahal karena lu menjual waktu lu dan ini personalized, oke? Nah, ini adalah kedua termahal dan ini adalah biasanya produk-produk yang entry. Kita kasih semacam buat dia, lu baca dulu deh, gue punya modul. Nah, kalau lu tertarik, boleh lu gabung komunitasnya. Kalau lu masih udah gabung komunitas masih nggak ngerti, boleh lu join jasanya. Join gue punya coaching. Ini saran gue buat teman-teman yang mau ngejalanin gitu ya, mengenai industri, mengenai menjual lewat Meta Ads dan seperti ini. Saran gue adalah, ini kalau lu mau cepet, kita ngomongin speed ya. Jadi kita ngomongin only dari perspektif finansial ya. Jadi cuma finansial tok. Perbanyak aktivitas selling. Jadi selling ini harus lebih banyak dan kurangi aktivitas deliverables. Sebisa mungkin gitu ya. 80% dari hari-hari lu untuk lu mempercepat lu untuk mencapai 1 miliar. Nanti gue ngomong dulu, just cuman ini perspektif finansial tok ya, tidak menghitung aspek lain-lainnya gitu ya. Kalau lu mau cepat, carilah produk yang gampang buat sellingnya dan deliverables-nya ya sekitar 20%. Jadi gua biasanya gak terlalu mau di awal untuk punya produk yang high maintenance ya. Jadi buat gua pribadi ini it's a no gitu ya. Ini juga ya oke, ini oke, just okay gitu ya. Karena ini kan dibayarnya mahal ya. Nah, tapi gue bakal banyak di produk yang, karena kita mau ngejar cash gitu ya, cash 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 cash. Nah, dengan kemampuan Meta Ads ini, gue harap lu bisa punya skill akuisisi gitu ya di sini. Dan buat gue pribadi, ini cuma buat gue pribadi, gue nggak mau terlalu habisin waktu banyak buat maintenance, oke? Kecuali lu bisa, oke, gue bisa kok buat high maintenance kayak gini yang menurut gue worth it buat gue jalanin, silakan. Tapi ini just perspektif personal gue gitu ya. Silakan aplikasikan sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan pengalaman teman-teman masing-masing. Oke? Tapi kalau gue di awal bisnis, gue pasti memilih 80% aktivitas gue selling, 20% deliverables. Nah, kalau deliverables di sini ngapain ya? Kita tanyalah feedback, ngobrol sesekali sama customer. Gimana, ada yang kurang nggak ya? Gue buat materi lagi sesekali. Kayak materi framework gue 3 bulan lalu baru gue update. Ini gue rencana mau update lagi per 3 bulan. Jadi nggak harus selalu gue update, nggak harus selalu gue pantengin. Ini gue nggak bisa karena ini gue nggak bisa banyak karena apalagi agency gitu ya, terlalu personalized buat gue, it's a big no gitu ya.
waktu gue bisa habis, benar-benar habis banyak, komunitas gue punya gitu ya, dan gue bilang gue cuma bisa muncul 1 kali sehari, jadi nggak benar-benar Q&A setiap saat gitu ya. Jadi basically gue menggunakan komunitas gue ini untuk tetap stay relevan di market aja, biar gue tahu apa yang gue keluarkan, apakah ada yang punya masukan mungkin, atau ada yang kasih input mungkin, jadi gue butuh ngobrol juga sama mereka. Dan itu yang gue lakukan, jadi gue sangat menyarankan ini buat teman-teman, pilih produk yang nyaman buat lu, dan lu lebih pede buat selling atau menjualnya, oke? Setelah itu kalau lu udah punya buffer gitu ya, budget, ya boleh lu move ke yang lain-lainnya. Tapi ini adalah produk-produk, tipe-tipe produk digital yang bisa gue sarankan ke lu, oke? Oke, tadi gue ngomong soal 80% selling dan 20% lu harus deliver produk lu gitu ya, waktu. Jadi kalau misalkan lu kerja let's say 12 jam, ya berarti lu bisa katakan, bisa bilang 9,5 jam ini lu harus selling, jualan, dan 2,5 jam urus produk. Urus produk, komplain, feedback, beresin lagi. Jadi ini adalah aktivitas lu selama sehari-hari dalam bekerja 12 jam. Ini adalah yang lo lakukan. Nah, apa aja aktivitas selling? Nah, gue akan kasih tahu gitu ya. Jadi ini adalah aktivitas selling. Aktivitas selling dibagi menjadi dua ya pastinya ya. Yang pertama secara organik, lu bikin konten secara organik. Yang kedua ini lu bikin konten dengan cara beriklan. Nah, karena di sini judulnya channel gua adalah Jordan Digital dan Meta Ads. Jadi gua nggak bahas dulu di sini. Ada lebih banyak orang yang lebih jago juga di sini. Dan gua akan lebih bahas di bagian ads-nya gitu ya. Bagaimana cara untuk bisa selling 80% tuh ngapain aja, ngurusin apa aja di bagian ads-nya. Oke, gua membagi menjadi 4 stage. Jadi 1 sampai 4 stage di bagian ads dan selling ini sehingga lu tidak kehilangan arah ya. Jadi lu nggak kehilangan arah. Gue akan coba jelaskan secara step by step-nya seperti apa. Fokusnya adalah di bagian selling ini. Oke? Stage 1 adalah bagaimana caranya membuat 0 ke 10 pembelian yang pertama. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu, mau 10.000 pembelian. Udah fokus dulu lah ke 10 pembelian pertama, kita akan coba gas dulu seperti apa. Nah, gue akan kasih tahu masalah yang umum terjadi dalam 10 pembelian pertama. Masalah yang pertama itu adalah salah memilih audiens. Oke, ini adalah kesalahan yang benar-benar paling umum dan paling mudah untuk ditemui gitu ya ketika 0 ke 10 pembelian pertama. Sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh. Waktu itu gue membantu seseorang untuk menjual dia punya template analisa saham gitu ya. Terus gue bertanya gitu ya, oke template analisa saham ini buat siapa? Terus dia bilang, buat pemula, pemula yang mau masuk ke dalam industri investasi saham gitu kan ya. Terus gue nggak yakin, jadi gue tuh selalu di awal itu jarang banget untuk mau cuman punya satu audiens buat pemula gitu ya. Itu udah paling paling salah terbesar gitu ya. Nah, lo harus bagi at least menjadi 3 jenis. Jadi ini adalah 3 jenis gitu ya. Tiga level, 3 stage audience. Ini adalah newbie di industri lo. Jadi ini gue bilang saham ya. Katakanlah ini memang saham. Ini adalah newbie. Ini adalah orang yang sudah jago atau sudah tahu gitu ya, sudah pernah investasi gitu ya. Nah, di tengah-tengah di antara newbie dan juga sudah pernah invest, ini adalah orang yang tahu tapi belum coba gitu ya. Jadi dia tahu nih mana investasi saham tapi belum coba. Tapi ini adalah orang yang sudah pernah invest. Jadi lo harus selalu men-slicing audience menjadi 3. Newbie, pemula, tahu tapi belum coba, tahu tapi belum invest, dan sudah pernah invest, bahkan sudah tahu mengenai saham seluk-beluknya. Ketika kita hanya membuat konten buat pemula, yang ada pembelian adalah ternyata yang sudah pernah investasi. Kita akan coba lihat aja gitu ya study case-nya. Oke? Oke. Jadi di sini ini adalah 3 tipe audience ya. Yang tadi mas saya bilang ini masih mengenai cara analisa saham. Audiens pertama adalah audiens pemula ya. Jadi pemula tuh problemnya teman-teman tulis apa aja problem-problemnya. Yang pertama, takut kehilangan uang. Yang kedua, takut ketipu sama saham. Ya kan namanya juga baru mau invest gitu kan ya. Yang ketiga, nggak tahu mana yang harusnya dibeli. Oke, ini adalah 3 problem. Nah, yang kedua, dia udah pernah invest, udah pernah masuk ke saham, tapi pakai cara lain, nggak pakai cara value invest. Nah, ini kita lagi ngomongin tekniknya namanya value invest. Nah, orang-orang ada yang pakai cara trading apalah, cara hitung angka atau saya nggak tahu apa.
Nah, ada yang udah pernah beli saham tapi malah nyangkut, ya Kak, pakai cara lain. Ada yang telat juga, ada yang ngikut-ngikut orang malah rugi. Untung cuman kecil. Jadi ini karena pakai cara lain. Nah, kalau pakai cara kita, biasanya ada yang cara kita tuh harus buka laporan keuangan, tapi banyak banget laporan keuangan. Ini problem juga nih. Merekap data banyak, masuk berdasarkan feeling, atau kita kasih study case gitu ya, dari orang-orang yang udah pernah beli nih tentang value investing ini. Jadi ini adalah bahasanya teknikal sekali memang biasanya. Jadi ini adalah bahasa yang sangat teknikal. Ini adalah bahasa yang sangat awam. Nggak mungkin kan orang awam gitu ya, kita buatin konten iklan mengenai study case gitu. Itu udah nggak mungkin banget. Orang yang baru awam, langsung kita ngomongin laporan keuangan segala macam. Nah, mungkin mereka lebih ke takut kehilangan uang dan sebagainya, oke? Nah, itu yang poin yang pertama. Nah, sekarang kita udah buatin konten-konten iklannya untuk 3 audiens ini. Oke, jadi iklan ini pertama kali launching itu di tanggal 24 Maret ya. Dengan ada 3 konten, konten satu, konten 2, konten 3. Jadi kalau konten satu kita coba lihat ini, konten yang satu ini kita coba lihat tentang apa. Coba buka. Tanpa ribet analisa banyak data keuangan perusahaan, cukup 5 menit doang kamu udah bisa Tanpa ribet, baca dan analisa. Nah, tanpa ribet berarti ini adalah audiens yang ketiga. Oke. Kemudian konten kedua kita coba lihat tentang apa nih yang ada pembelian konten 2. nih, pentingnya bisa analisa harga saham sendiri tanpa ikut-ikutan orang. Contohnya saham ADI, itu sudah Oke, study case. Berarti ini yang ketiga juga. Oke. Yang ke konten 3 sekarang kita lihat. mau beli saham tapi ragu, takut salah beli, takut ternyata sahamnya malah turun. Mau beli saham malah ragu nih buat pemula gitu ya. Iya nggak? Takut salah beli gitu ya. Takut rugi gitu ya. Ini kan adalah ketakutan-ketakutan pemula. Jadi kita bedain audiensnya. Dan ternyata yang ada pembelian adalah yang study case. Yang sangat berat Nih, sekali pentingnya topiknya. bisa analisa harga saham sendiri tanpa ikut-ikutan orang. Contohnya saham ADI, itu sudah masuk di harga sekitar 7 ribuan. Nah, ini kan sangat dalam ya. Nah, that's why kita coba lihat lagi deh besok kita pengen lihat lagi. Nah, kita running lagi besok dan ternyata makin bagus hasilnya di konten kedua ini. Lihat ya teman-teman, yang ini spending tapi nggak ada hasil. Yang konten ini malah makin bagus performanya ya. Nah, sehingga di besok harinya pastinya kita semakin memperbanyak konten-konten yang serupa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Ini adalah Kamu orang-orang. sibuk, nggak ada waktu buat belajar, Nah, buat baca dan belajar data laporan keuangan ini udah pasti ini nih, laporan keuangan segala macam, ini pasti adanya di audiens yang sudah pernah value dan invest. baca laporan keuangan, tapi mau beli saham di harga murah, aku membuat template analisa harga saham anti FOMO supaya kamu bisa langsung tahu berapa nilai wajar sebuah saham, apakah harga saham sekarang masih murah atau sudah mahal, dan harga beli yang aman sebelum masuk. Jadi, kamu tidak lagi beli saham karena ikut-ikutan, masuk ketika saham sudah mahal, bingung apakah saham ini masih layak dibeli. Sekarang, kamu bisa membeli saham dengan dasar yang jelas. Aku sudah siapkan template analisa saham anti FOMO yang bisa langsung kamu pakai. Tinggal ngisi doang, langsung keluar harga wajarnya. Dapetin sekarang dan mulai beli saham dengan cara yang benar. Kamu sih Gitu ya. Jadi itu adalah masalah umum yang berikutnya dalam 0 ke 10 pembelian pertama. Itu adalah copywriting, konten iklan yang kurang killer ya, kurang nendang ya. Dan ini jadi kesatuan juga sama landing page yang tidak convert, alias di bawah 25% nih menurut gua kurang oke landing page-nya. Jadi dua hal ini, konten iklan dan juga landing page. Jadi ini adalah masalah umumnya. Nah, dari mana gua tahu gitu ya ketika kita mempunyai masalah copywriting ataupun masalah landing page ini gitu ya, adalah ketika gue membaca kopinya, ketika kita sudah 2 hari running dan tidak ada check out. Jadi nggak ada yang check out, ini minimal banget loh, nggak ada yang check out, bukan beli ya, check out. Gue tahu di situ bahwa oke, ini ada masalah copywriting entah di konten iklan ataupun landing page. Nah, rumusnya udah gue taruh dalam Meta Digital Selling, jadi lu tinggal lihat gitu ya di dalamnya sudah gua rangkumin rumus-rumusnya, sudah gua rangkumin template-templatenya. Jadi lu harapannya ketika sudah menerapkan, ya udah benar-benar nggak bingung lagi buat bikin konten iklannya seperti apa. Yang bisa gue bilang adalah ketika lu menawarkan sebuah output gitu ya, sebuah keinginan, kan ada output nih. Ada 3 penekanan.
Cuman ada 3 penekanan ketika lu menjual sebuah produk atau copywriting. Contohnya gue menjual Meta Ads Framework. Apakah produk lu lebih cepat menuju hasil, jadi lebih cepatkah? Atau produk lu lebih tidak beresiko, atau produk lu lebih mudah digunakan, gitu ya. Jadi, teman-teman coba pikir, cuman 3 hal ini doang yang biasanya kita tekankan ke dalam copywriting. Contoh, gue Meta Ads Digital Selling Framework. Apakah gue lebih cepat untuk bisa menuju ke 1 miliar metode gue? Atau metode gue lebih tidak beresiko untuk menghilangkan boncos dengan menggunakan metode gue nggak perlu 1 miliar, tapi yang penting nggak boncos dan stabil? Ataukah metode gue lebih mudah digunakan? Ini cuma butuh 1 hari atau 2 hari belajar gitu ya. Jadi nggak ngomongin resiko ataupun output. Jadi cuman 3 hal ini. Nah, produk teman-teman masuknya kemana nih secara penekanan copywriting? Nah, ini metode metode ini udah gue rangkum ke dalam Meta Digital Selling Framework, tapi teman-teman boleh coba pikirin dulu gitu ya, teman-teman punya produk seperti apa. Dan ada satu case lagi yang juga menarik mengenai pembawaan produk, jadi positioning produk ya. Ini adalah sebuah case. Jadi kemarin ada yang member gitu ya bertanya, dia itu produk digitalnya itu adalah mengenai cara biar storage atau penyimpanan gitu ya bahan ini lebih baik, lebih efisien gitu ya, lebih baik. Terus dia bilang ini sudah 3 hari iklan tapi no purchase alias masih nol gitu ya. 3 hari udah ngiklan tapi nggak ada pembelian, gimana gitu loh. Nah, saya kasih tahu sama dia, "Oke, kamu gimana gitu, coba iklannya seperti apa?" Dan dia bilang, "Ya udah saya cuma pokoknya ini bakal lebih efisien, terus habis itu nggak cepat busuk gitu kan, biar makan makanan nggak cepat busuk dan seterusnya seterusnya." Itu 3 hari iklan, nggak ada pembelian. Terus saya bilang, "Kalau kamu punya produk, biasakan biasakan ya, ini menyinggung 3 market evergreen." Oke, 3 market evergreen. Jadi ini saya bilang sebagai evergreen, evergreen market. Ini kita ngomongin soal uang atau money, kita ngomongin soal relationship atau hubungan dengan orang lain. Ini kita ngomongin soal kesehatan atau wealth. Contoh, kamu punya metode storage atau penyimpanan bahan yang lebih baik. Nah, konten iklan kamu, kalau kamu mau menghubungkan dengan money, kita bilang dengan storage yang baik, jadi makanan nggak cepat busuk, omset meningkat. Meningkat, bener kan? Atau kamu mau hubung-hubungkan dengan relationship, gitu ya. Kalau kamu ngerti, gitu ya, nah kerja kamu jadi lebih efisien dan kamu lebih cepat naik jabatan. Jadi kita bilang storage dengan cara penyimpanan yang baik bisa naik jabatan. Atau yang ketiga, kita ngomongin dengan kesehatan. Kalau storage ini, gitu ya, jadi jarang sakit. Storage benar, jarang sakit. Saya nggak tahu makanya mau digunakan buat apa ini. Kalau buat restoran berarti naikin omset, kalau sebagai karyawan atau sebagai chef naik jabatan, kalau mau digunakan sebagai sehari-hari, ya udah biar nggak sakit. Jadi itu sebenarnya tinggal dihubungkan maunya industrinya mana evergreen. Makanya product positioning ini juga jadi hal yang penting untuk teman-teman tahu juga, dan ini adalah salah satu cara untuk kita bisa mengetahui gitu ya customer itu maunya apa. Jadi cari ini di 0 ke 10 pembelian pertama. Oke? Oke, kita akan lanjut ke bagaimana setelah lu sudah memahami 0 ke 10 pembelian pertama. Nextnya yang menjadi tantangan adalah 10 ke 100 pembelian. Oke, 10 ke 100 pembelian berikutnya. Nah, masalah umum yang biasanya terjadi di dalam tahap 10 ke 100 adalah tadi kan kalau 0 ke 10 itu kita ngomongin soal audiens yang mungkin kurang tepat atau copywriting yang kurang kena. Nah, kalau masalah umum 10 ke 100 itu adalah hasil, masalahnya adalah hasil yang tidak konsisten ya. Ini jadi sering banget kita ketemuin di 10 ke 100 pembelian pertama. Kenapa? Karena ya tadi aja 0 ke 10 kita masih coba-coba gitu ya. Jadi ketika 10 ke 100 mau naikin budget jadi stuck gitu ya. Naik budget iklan, malah jadi apa? Malah jadi boncos. Ya, ini paling sering banget diketemuin di 10 sampai dengan 100 pembelian berikutnya nih masalahnya seperti ini. Jadi solusinya apa? Kita masuk ke action plan-nya lah ya. Langsung prakteknya jadi mesti gimana nih? Bisa kok katakan masalah ini bisa timbul karena jadi masalah ini dan ini. Itu bisa timbul sesimpel karena lu tidak punya data yang cukup banyak. Jadi ini adalah gue bisa katakan data problem. Karena baru
baru apa sebutannya, baru 10 pembelian, 15 pembelian. Sehingga action plan-nya di sini kita harus mencari yang namanya gitu ya, winning signal sebanyak mungkin gitu. Kita mencari sinyal-sinyal yang winning sebanyak mungkin, entah itu dari campaign ataupun konten iklan. Nah, jadi sebagai contoh, apa itu winning signal? Anggaplah ini adalah mesin gitu ya, mesin untuk mencetak winning gitu ya, mencetak konten iklan. Jadi lu masukin nih konten satu, lu masukin konten 2 gitu ya, masukin ke sini, masukin ke sini, lu masukin konten 3, lu masukin ke sini dan dia mencetak hasil satu, hasil 2, hasil 3 gitu ya. Yang ini ROAS-nya cuman satu, ini ROAS-nya 3, ini ROAS-nya 2 gitu ya. Nah, berarti kita bisa menemukan signal bahwa yang kedua dan ketiga gitu ya, ini bisa ada pembelian gitu. Jadi lo harus melakukan winning signal mana yang bagus dan mana yang enggak gitu ya. Jadi kuncinya adalah tahu yang jelek, yang hasil jelek seperti apa dan tahu yang bagus. Jadi tahu yang jelek, tahu yang bagus. Nah, prakteknya gimana cara implementasi untuk menemukan winning signal ini gitu ya. Kita akan masuk ke slide. Salah satu cara yang menurut gue oke untuk menemukan winning signal adalah dengan melakukan yang namanya horizontal mapping. Sebagai contoh, ini gue ada iklan gitu ya, kan gue menjual framework Meta Ads dan di sini di dalam iklan ini gue tuh tulisin yang pertama gitu ya, gue merasa bahwa kalau gue cemplungin orang-orang kayaknya maunya pembelian stabil deh. Atau mereka maunya budget iklan cuma 50 sampai 100 ribu tapi pengen profit, gue masukin lagi, gue bikin lagi konten iklannya. Atau mereka pengen cepet dapat hasilnya, nggak pengen lama-lama, gue masukin lagi. Atau mereka pengen sehari cuma ada 1 sampai 2 pembelian. Nah, lu lihat di sini hooknya atau depannya tuh beda-beda, ya kan? Jadi ini adalah cara gue untuk melakukan yang namanya horizontal mapping gitu ya, dengan memecah-mecah gitu ya, dengan memecah-mecah si problemnya. Karena gue pengen mencoba mendapatkan signal sebanyak mungkin. Nah, disitulah biasanya gitu ya, 10 ke 100 pembelian gitu, itu kita nggak bisa bener-bener gas budget banget 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 banget. Jadi adalah proses yang harus lo lalui. Ini seperti seperti journey lah ya, yang harus lo lalui gitu ya. Nah, ini adalah sebuah perjalanan atau journey yang lo harus lalui. Kalau ini adalah profit gitu ya. Ini 0 ke 10 lo merasakan, oh lumayan nih profitnya ada 100 ribu sampai 200 ribu per hari mungkin. Per hari gitu ya, lo udah bisa merasakan. Terus kok kayaknya agak ngestak nih gitu ya. Nah, itu lo harus jalanin gitu ya. Ini adalah 10 ke 100 pembelian. Jadi jangan sampai lu nurunin budget jadinya cuma stay di sini doang. Karena ini harus lu jalanin untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya gitu ya. Signal sebanyak-banyaknya yang mana setelah ini, setelah udah sampai 100 pembelian, kita bisa gas lagi nanti profitnya. Gitu ya. Ini di atas 100 pembelian, kita akan berterima kasih dengan fase ini gitu ya. Fase yang kita udah coba explore dan kita bisa gas. Jadi ini di fase 100 pembelian lu udah bisa fokus profit lagi, tapi ini adalah fase yang memang harus lu jalanin. Jadi terus explore. Gitu ya. Ini adalah korelasinya seperti itu. Ketika di 100 sampai dengan 1000 pembelian, tadi gue sudah bilang ke lu bahwa oke, kalau sebelumnya adalah data problems, 100 ke 1000 pembelian ini lebih ke sistem problem. Karena di sini lu dituntut untuk oke, gue harus menduplikasi kemenangan berikutnya. Second winning angle, lu harus benar-benar bisa nge-crack kenapa ini bisa winning. Third winning angle, 4, fourth winning angle, angle winning yang keempat, ini lu benar-benar harus bisa nge-crack gitu ya. Karena kalau enggak, lu bakal stuck di satu winning angle, dua winning angle, karena goalsnya adalah mencapai 100 ke 1000 pembelian pertama. Itu adalah bagaimana caranya biar lu bisa menemukan 2 sampai 3 winning angle di hari yang sama. Jadi profit di hari yang sama gitu ya. Jadi let's say gue ada satu konten iklan tentang budget iklan 50 sampai 100 ribu, itu winning. Habis itu tentang kalau lu pengen cepat dapat hasil Meta Ads, cepat dapat hasil tuh juga winning. Jadi kita harus menemukan yang winning di hari yang sama sehingga profit lu tuh bisa lompat gitu loh. Profit lu tuh bisa tebel gitu loh. Karena kalau cuma ketemu satu atau dua angle doang, ini agak susah gitu untuk lu bisa keluar. Nah, makanya di fase 10 sampai dengan 100 pembelian pertama, tugas lu adalah mencari signal-signal itu biar nanti lu bisa gas gitu ya, habis-habisan di fase 100 ke 1000 pembelian. Oke? Nah, ini gue ambil contoh ya, salah satu advertiser di luar negeri gitu ya. Dia week 1 sampai 4 bahkan gitu ya, ngetes angle atau problem-problemnya
gitu ya dengan berbagai macam format, dan setelah dia udah ketemu angle mana yang winning, dia akan benar-benar gas abis gitu ya angle-angle yang winning dengan berbagai macam format dan di kill gitu, yang losers atau yang nggak winning tuh benar-benar di kill. Nah kalau buat gue pribadi, cara gue adalah gitu ya, untuk create multiple winner di hari yang sama, itu gue membaginya menjadi ketika tadi yang pertama lu udah membagi menjadi problem-problemnya ada apa aja. Nah sekarang gue membagi menjadi tiga, gue membagi pecahannya jadi tiga. Let's say problem yang winning adalah mengenai budget testing 50 sampai 100 ribu nih. Gue udah winning di sini. Gue akan pecah jadi tiga. Visualnya gue pengen tahu apa, angle-nya gue pengen tahu apa, sama hook-nya gue pengen tahu apa. Gitu ya. Karena ketika gue sudah tahu nih visual yang paling bagus adalah kalau gue lagi ngomong soal workshop gitu, yang lagi ngomongin di workshop, atau visual yang jelek adalah kalau gue lagi talking head kayak gini jelek. Ketika gue kasih lihat dashboardnya juga nggak bagus hasilnya, ya udah visual yang bagus adalah ketika gue lagi workshop. Kemudian angle yang bagus adalah angle ketika gue melakukan promise gitu ya. Jadi gue bilang kayak kalau budget iklan 50 sampai 100 ribu doang, tenang aja itu sangat cukup. Dibanding gue mengedukasi cara membuat budget 50 sampai 100 ribu ini bisa profit. Caranya adalah step 1 lu gini 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 gini. Nah itu nggak works di gue. Gue lebih bagus ketika gue memberikan promise gitu ya, memberikan janji di iklan, dan hook-nya lebih bagus ketika X tanpa Y dibanding negatif hook. Negatif hook itu seperti stop ya. Stop ngiklan kalau lu cuma punya budget 50 sampai 100 ribu contohnya gitu. Tapi bisa profit stabil tanpa punya budget gede gitu ya. Bisa profit stabil tanpa punya budget X tanpa Y. Ini contohnya seperti itu. Atau nyesel banget baru tahu kenapa cara ini works gitu. Itu nggak gitu works di gue. Jadi lu cari hook yang bagus buat lu apa. Dan create sistemnya. Nah, cara meng-create sistem, satu-satunya cara untuk meng-create sistem adalah dengan memberikan penamaan campaign dan juga ads dengan benar. Makanya habis ini gue pengen jelasin ke lu bagaimana caranya memberikan penamaan campaign dan juga ads dengan benar. Silahkan simak caranya seperti apa sistemnya. Nah, gue kasih formula di level campaign dulu ya. Jadi di level campaign ini, tujuan kita ketika kita membuat CBO atau IBO, itu untuk mengetahui sebenarnya kita tuh ngiklan buat audiens yang mana. Oke? Apakah buat pemula kah? Ataukah buat orang yang bisnis restoran kah? Atau untuk para pemilik online shop atau apa nih? Gitu. Makanya formulanya adalah ditulis di sini CBO atau IBO. Jadi kalau gue lebih sering pakai CBO. Habis itu kita kasih kode produknya. Kode produk gua dalam hal ini adalah FMDS. Audiensnya apa? Pemula atau advertiser. Kemudian tanggal startnya. Jadi tanggal startnya kapan? Misalkan ini sebagai penanda aja sih. Tadi tanggal start buat gua pribadi. Tanggal start ini sebagai penanda gitu ya. Udah berapa lama iklan ini berjalan? Biar gua tahu nih. Oh ternyata iklan ini dari Februari. Oh oke. Jadi gue bisa kulik lagi kenapa iklan ini masih running dari Februari gitu. Nah, kalau mau pakai rule boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini mostly penamaan di gua, oke? Sebagai contoh, gua mengiklankan satu produk ini ke berbagai macam audiens. Ada yang buat coach, ada yang buat advertiser, ada yang buat klinik kecantikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, secara pembelian yang paling banyak adalah si coach ini. Jadi, of course, gua nggak bakal minta tim gua buat bikin konten iklan buat klinik kecantikan lagi. Nah, kesalahan kebanyakan orang merasa bahwa produk gue cocok nih buat market klinik kecantikan. Ya udah kita gas pokoknya ke sana. Nah, itu namanya ego gitu ya. Karena kita lihat di sini secara data by data, coach ini yang paling memberikan kita purchase, berarti make sense dong advertiser kita ataupun pembuat konten iklan kita mengalokasikan waktunya dan energinya untuk membuat konten yang terbukti udah ada purchase gitu loh teman-teman. Dari level campaign itu at least kita udah tahu nih ini iklannya buat siapa ya. Kemudian di level ad set, gue tuh cuma ngasih namanya doang, namanya targetingnya kemana. Apakah broad, ataukah shopping, atau engage shopper. Nah kalau teman-teman ada main manual bid, yang ditaruh di level ad set itu boleh ditulis bidnya. Gue pun sesekali gitu ya pakai manual bid kalau dia benar-benar bagus banget. Cuman most of the time, seperti yang teman-teman lihat di sini, itu ya, gue juga cuman taruh di level ad set, gue cuman taruh penamaannya doang gitu ya, penamanya tentang sosial media. Ini broad.
Broad itu artinya kosong ya, jadi nggak ada isinya sama sekali. Yang ini shopping, oke? Jadi kita bisa lihat di sini mana yang paling menghasilkan purchase secara interest-nya gitu ya. Yang paling kompleks karena Meta Ads sekarang ini sudah sangat mengerti dan bisa membaca kreatif kita harus benar-benar bisa mengekstrak konten iklan yang winning, itu DNA-nya apa. Jadi konten iklan kita yang benar-benar works itu DNA-nya apa? Nah, gue sudah membagi DNA konten iklan itu menjadi 7 indikator, teman-teman. Yang pertama, gue harus tahu konten iklan ini angle-nya apa, secara angle. Yang kedua, gue harus tahu kegunaannya, gitu ya. Ini buat men-solve problems apa. Gitu ya. Yang ketiga, gue harus tahu ini buat audiensnya siapa. Yang keempat, gue harus tahu ini formatnya dalam bentuk apa. Yang kelima, dari segi formatnya, ini visualnya itu membicarakan tentang apa. Sebagai contoh, gue ngomongin format dan visualnya dulu karena agak deket nih. Jadi formatnya cuma ada tiga kan, antara lu formatnya video, atau lu formatnya carousels, atau lu formatnya single image. Gitu. Kalau lu formatnya video, visualnya, ini gue ngomongin visualnya ya. Visualnya itu bisa jadi video stock, bisa jadi muka gua, bisa jadi muka orang lain, bisa jadi gue lagi ngajar, bisa jadi gue lagi nulis-nulis, itu visualnya, ditulis secara jelas visualnya apa. Karena visual akan mempengaruhi gitu ya, lu bakal convert atau enggak gitu. Nah, dari segi angle, angle ini pengambilan point of view-nya ya, pengambilan point of view ketika lu mau beriklan. Apakah lu langsung angle-nya memberikan bukti bahwa kayak guys, gue udah bisa nih ngiklan, atau lu mau edukasi? Oke, jadi buat ngiklan tuh ada 3 cara, teman-teman. Nah, gitu. Jadi kayak gitu depannya. Apa nih, lu ngambilnya apa gitu loh angle-nya. Nah, abis itu yang kedua adalah kegunaan. Kegunaannya buat apa? Buat jualan produk digital kah framework ini? Atau buat ngisi leads lebih banyak lagi kah? Atau buat biar bookingan lu rame kah di toko lu? Atau buat apa gitu disebut. Jadi ini diekstrak DNA-nya dengan sangat jelas. Biar kita bisa benar-benar tahu gitu ya. Nah, ini sebagai contoh aja, biar teman-teman lebih paham. Jadi gue nggak kebanyakan ngoceh di teoritis gitu ya. Nah, ini ada salah satu angle ya teman-teman yang gue ambil. Jadi ketika kita sudah memberikan penamaannya, kita dikasih nih penamaannya di level ads, kan kita bisa sort ya. Di atas ini, di bagian add name, kita bisa ketik yang false belief. Karena penamanya false belief kan angle. Jadi semua konten yang jenisnya false belief, ini bakal keluar. Oke? Nah, ini gue ambil secara ROAS-nya aja deh, biar gampang, yang nggak kebanyakan data jadinya. Nah, secara ROAS, false belief ini rata-rata menghasilkan ROAS 2 secara average. Oke? Nah, kemudian secara promise, memberikan janji gitu ya. ROAS-nya 2,8. Secara proof atau memberikan bukti gitu ya. Nah, ini adalah ROAS-nya 1,69. Berarti bisa gue asumsikan market gua ya, nggak terlalu suka dikasih proof. Yang dia suka adalah ketika dia dikasih janji, ataupun dia dikasih false belief, atau kepercayaan yang baru lah, atau kepercayaan lama tuh salah, makanya kita ikutin yang baru. Nah, dalam case ini sebagai contoh nih, biar lu makin paham maksudnya false belief. Jadi, di dalam konten ini gue bilang, budget ngiklan itu tuh nggak perlu langsung disiapin per bulan, siapinnya yang kecil-kecil aja per hari, kayak gitu loh. Budget ngiklan itu nggak harus gede kok, 1 juta, 2 juta itu nggak usah, tapi 50 sampai 100 ribu aja udah cukup kok. Nah, jadi gue kayak gitu, gue mematahkan kepercayaan orang-orang terhadap iklan, bahwa oh iklan tuh bisa mulai dari yang murah dulu aja gitu. Itu namanya false belief. Nah, kalau promise, itu kita kasih dia janji bahwa kalau lu ikutin framework gua, tenang, lu bisa kok buat dapetin pembelian setiap hari. Kalau lu cuma punya budget kecil, kayak di sini budget tentang budget kecil, tenang, itu cukup kok buat dapetin sekian juta dalam sebulan gitu loh. Jadi kayak lu kasih janji gitu, dikasih sebuah janji, bukan sebuah bukti. Karena gue tuh cobain kasih bukti. Lihat deh budget gua dimulai dari 50 sampai 100 ribu tapi omset gue segini nih. Nah, mereka nggak kena di situ. Jadi of course salah satu DNA yang akan gue ekstrak dan gue akan bikin itu adalah mengenai janji atau promise gitu ya. Jadi makanya teman-teman di sini gue bisa lock di sini untuk angle-nya promise. Nah, untuk kegunaannya untuk apa? Orang-orang yang mau testing budget kecil, orang-orang yang pengen stabil pembeliannya,
kegunaan gue kan banyak sekali tentang budget ya, budget kecil. Itu karena selama gue berjalan gitu, selama gue ngiklan, bikin konten iklan, yang kena adalah tentang budget kecil. Dulu gue banyak banget kegunaannya buat jualan produk digital, terus buat yang udah rugi campaign-nya selama 3 hari. Tadi tuh buat para advertiser, buat pemula yang mau ngiklan. Nah itu nggak kena. Tapi kalau gue ngomongin budget kecil itu baru kena. Jadi itulah contohnya ya mengenai kegunaannya. Audiensnya lo tulis, habis itu format visual hook. Hook ini kalimat pertama dalam konten iklan lo. Jadi kayak lo tulis aja ini buat gue pribadi karena gue butuh mengekstrak kenapa ya dia bisa winning, dan body dari konten iklan itu adalah solusinya. Nah, gue udah sempat melakukan penjelasan mengenai body konten iklan. Nah, kita coba lihat di konten yang ini ya, mengenai body konten iklan, biar lu lebih mulai paham lagi. Step pertama adalah gue membuat 3 CBO berdasarkan audiensnya. Jadi ini ada satu CBO, dan ini ada satu CBO juga ya. Ini ada satu CBO untuk pemula, ini ada satu CBO buat advertiser yang udah pernah ngiklan, ini ada satu CBO buat business owners. Oke? Habis itu di dalam step 1, ini kan step 1 ya. Yang gue lakukan adalah membuat konten iklan yang sangat basic. Pemula punya 3 problems tadi. Problem. Habis itu problems. Dan ini problems. Nah, jadi ini problem 1, problem 2, problem 3. Pemula punya 3 problems tadi, 1, 2, 3. Advertiser punya problems 3, kita jabarin juga. Business owner punya 3 problem, kita jabarin juga. Jadi semuanya punya problems, kita jabarin semua di sini. Dan semuanya bentuknya buat gue pribadi itu adalah video gitu ya. Karena video ini lebih enak buat kita lihat conversionnya seperti apa dibanding image. Image lebih clickbait, gue lebih suka di bagian video. Nah, gimana cara nyusun videonya? Gitu. Cara nyusun videonya, ini template-nya sama semua persis ya. Semuanya sama persis. Di dalam video ini gitu ya. Pasti gitu ya. Ini pasti ya. Gua susunannya adalah seperti ini. Gitu ya. Problems, habis itu gue kasih agitate atau perparah. Habis itu gue kasih solusinya, yaitu produk gua. Habis itu gue kasih 3 benefitnya yang mereka bisa pasti dapat ketika mereka pakai produk gua. Habis itu gua kasih proof, social proof, baru gua kasih CTA ya. Ini semuanya sama. Contoh, ini gue kasih contoh lagi ya. Ini buat pemula, ini buat advertiser. Gitu ya. Kita ambil contoh aja, kita ambil contoh angle-nya pemula ini problems-nya adalah takut boncos. Mau ngiklan tapi takut boncos, Mau ngiklan tapi takut boncos, tenang aja gitu ya. Nah, kita orang yang takut boncos nih kita hit dulu problemsnya mereka, kita kenain dulu gitu loh. Kita kenain dulu biar sama-sama relate nih gitu loh. Advertiser udah pernah ngiklan tapi masih boncos. Jadi udah pernah ngiklan tapi boncos. Nah, kita tanya sama. Jadi hooknya kayak gini. Ada yang mau ngiklan tapi boncos, ada yang udah pernah ngiklan tapi boncos. Jadi ini adalah 2 konten yang berbeda, teman-teman. Oke? Nah, nanti dari solusi ketiga benefit, ini gue jadiin yang namanya body content. Sebelah sini, body content akan selalu sama. Oke? Body content akan selalu sama. Tapi dari problem dan agitate yang hook-nya lah. Ini kan sebutnya hook lah ya. Ini yang beda-beda, yang akan kita puter-puter terus. Gitu. Karena yang paling penting adalah 3-5 detik pertama kan konten iklan. Nah, habis itu kita perparah. Mau iklan tapi takut boncos, sedangkan kompetitor lo udah banjir order dari Meta Ads. Nah, jadi mau iklan tapi tapi takut boncos, sedangkan kompetitor lo kok udah pada ngiklan dari Meta Ads, udah banjir order gitu ya dari Meta Ads. Nah, sedangkan untuk advertiser udah pernah ngiklan tapi takut boncos, padahal ada cara simple ngiklan yang aman atau anti boncos, yang aman atau anti boncos lah gitu. Jadi kita perpanjang gitu ya kalimat dari hooknya ini, dari problemnya ini kita perpanjang. Nah, dari solusi sampai 3 benefit, ini biasanya gue menyamakan copywriting dan juga visualnya. Karena di awal kita perlu banyak testing, baru 1 step kan dari 5 step. Yaitu mau lihat audience mana yang winning. Ini belum termasuk business owner ya, gue kasih pemula sama advertisernya dulu. Gitu. Nah, abis itu kita kasih solusinya. Gue udah rangkum semuanya ke dalam framework
Meta Ads gitu ya. Gue udah rangkum semua ke dalam framework Meta Ads. Nah, ini solusinya. 3 benefitnya lu sebutin. Sini apa? Nah, misalkan budget kecil bisa. Budget kecil itu bisa mulai dari budget kecil. Terus nggak ribet. Terus ada garansi 3 hari gitu ya. Kalau nggak works, ya udah balikin duitnya. Proofnya kita kasih lagi orang-orang yang sudah kasih bintang 5 gitu ya. Kita tampilin entah itu testimoni, baru kita klik sekarang atau dapetin sekarang. Ini yang gue sebut sebagai body iklan. Jadi ini headnya, ini bodinya. Nah, ketika kita mau cek problems, kita mau cek di sini problems gitu ya. Yang kita ubah tuh cuman bagian atasnya doang. Bodinya tuh nggak usah diubah. Jadi kalau gue bilang mau ngiklan tapi takut boncos, sedangkan kompetitor lo udah pada ada budget order yang dari Meta's. Gue udah rangkumin caranya lewat framework Meta's Digital Selling. Start bisa dari budget kecil, nggak ribet, dan ada garansi juga 3 hari. Orang-orang udah pada mulai profit juga dari Meta Ads. Lihat nih review-reviewnya, klik dan dapetin sekarang. Ini buat pemula dengan problem yang pertama. Advertiser dengan problem pertama udah pernah iklan tapi boncos. Udah pernah iklan tapi boncos, padahal ada loh cara simple yang aman. Udah rangkumin caranya lewat framework Meta Ads Digital Selling. Budget kecil bisa, nggak ribet, dan ada garansi 3 hari. Orang-orang udah mulai profit juga pakai cara gue, daripada kasih bintang 5 dan klik dan dapetin sekarang. Nah, jadi dari sini ke sini itu sama, teman-teman. Ketika gue membuat satu konten lagi, problems kedua, let's say pemula tadi mau iklan tapi takut boncos, sama settingannya ribet, masalah settingan, kita tinggal bilang, lo ngerasa settingan Meta Ads ribet, sebenarnya nggak segitunya sih bro. Gue udah rangkumin di sini caranya dalam framework Meta Ads Digital Selling. Jadi itu udah 2 konten lagi. Jadi satu mengenai settingan, satu lagi udah mengenai takut boncos. Karena di sini kan selalu sama, solusi sampai CTA kan selalu sama. Yang beda adalah problem-problem orang-orang. Jadi ketika gue bilang gue membuat 5, 10, 15 konten per hari, mostly itu cuma di otak-atik atasnya doang, di bagian head, di bagian hook-nya doang yang di otak-atik, oke? Jadi ini yang penting menurut gue, teman-teman. Sehingga data yang kita dapat di sini adalah kalau gue bikin konten promise itu bakal lebih bagus dibanding konten false belief. Konten false belief bakal lebih bagus dari konten proof. Jadi of course gue bakal kasih ke tim gue, tolong naikin konten-konten yang promise dan juga buat konten iklan yang tentang promise juga. Yang proof udah nggak usah dan bahkan dimatiin aja. Gitu. Jadi cara nge-briefnya kayak gitu. Oke? Nah, semakin banyak lu iklan dan lu semakin banyak lu mengekstrak ya sebuah DNA dari konten iklan lu, maka akan semakin clear atau clarity. Jadi ketika lu melangkah gitu ya, kayak set lu melangkah, nah 80% tuh lu udah yakin. 20% ya oke lah, margin of error, ketidakpastian dan segala macam gitu ya. Tapi at least 80% lu tuh udah ngerti angle apa yang bakal works, contohnya di sini, kegunaannya, use case-nya apa yang bakal works, audiensnya apa yang bakal works, dan secara visualnya apa yang bakal works di sini ya. Jadi ini kalau gue nge-breakdown by AI, jadi jangan sampai salah lagi di penamanya, karena penamaan akan membantu teman-teman untuk men-sort gitu ya, mana yang bakalan bagus, mana yang enggak. Nah, lanjut ya. Kita masuk ke 1.000 sampai dengan 10.000 plus pembelian berikutnya. Jadi ini adalah fokusnya 1.000 sampai 10.000 plus. Oke, apa yang perlu diperhatikan di dalam ini? Apa yang perlu kita tahu? Nah, sebagai catatan, Meta Ads, algoritma Meta Ads itu bisa membaca konten iklan dan dia bisa kasih tahu target marketnya, gitu ya, target market ya. Jadi kalau gue ngomongin soal ads, si algoritmanya ini bisa mencarikan orang-orang yang tertarik dengan ads. Oke? Ini adalah orang-orang tertarik dengan ads. Kalau lu ngomongin soal bulu tangkis di konten iklan lu, dia bisa mencarikan lu orang-orang yang tertarik dengan bulu tangkis. Tapi masalahnya, ketika lu di fase 0 ke 1.000, lu bisa nih melakukan ini. Tapi one day, gitu ya, target market ini, yang tadi kita anggap target market ini, gitu ya, target market. Nah, target market ini, gitu ya. Ini lama-lama lu habisin, gitu ya. Lama-lama habis. Oke? Sehingga solusinya ini yang di sini adalah bukan target market, ya kan? Ini bukan target market, yang di sini tuh bukan target market. Sehingga solusinya untuk lu bisa scale ke 1.000 sampai dengan 10.000 pembelian adalah lu nggak bisa lagi bikin konten iklan yang langsung jualan. Jadi langsung ke target market. Nah, di sini lu butuh 2 hal, yaitu bisa gue bilang more audience, atau yang kedua
more funnel. Kita ngomongin dulu yang pertama, more audience. Jadi katakanlah tadi lu ngajar tentang bulu tangkis gitu kan ya. Dan orang-orang yang main bulu tangkis adalah target market lu. Nah, berarti lu nggak bisa lagi ngomong ke kalau lu suka main bulu tangkis. Tapi kalau lu olahraga, jadi lu harus mundurin gitu ya. Ini adalah orang-orang yang suka main bulu tangkis, bulu tangkis. Nah, lu harus mundurin gitu ya. Orang yang suka olahraga. Jadi sekarang target lu lebih besar lagi. Di sini lu lebih besar lagi. Jadi sehingga konten iklan lu adalah kalau lu suka olahraga, gitu ya, gue sangat saranin lu buat bulu tangkis. Karena bulu tangkis ini ada kardionya segala macam. Jadi lebih ke levelnya lebih besar lagi. Dan lu kasih jelasin benefit dari bulu tangkis segala macam apa untuk orang-orang yang suka olahraga yang lain gitu yang bukan bulu tangkis biar mereka olahraga bulu tangkis dan akhirnya menggunakan produk lu. Jadi lu harus mundurin. Ini adalah more audience gitu ya. Satu lagi ini adalah yang namanya more funnel. Nah, kalau more funnel itu lu harus mencoba gitu ya, menyasar orang-orang yang di luar sini kan. Jadi gimana caranya? Kalau misalkan tadinya dari iklan lu langsung form, habis itu lu langsung closing gitu ya. Closing ini form, closing. Berarti kita harus membuat funnel berikutnya untuk menggarap orang yang tidak mengerti bulu tangkis. Berarti di sini, gue harus ngadain webinar dulu baru abis itu gue chat, abis itu baru gue closing. Jadi lebih panjang. Nah, ini adalah kalau kita benar-benar pengen mengeksplor 10.000 audiens. Nah, ini sebagai contoh, catatan, gitu ya, gue masuk ke slides. Nah, gue pun, kalau gue ada winning di budget testing 50-100 ribu, berarti gue bisa coba gak ke coach? Bisa. Lu coach dan budget testing lu cuma 50-100 ribu, ada pembelian. Lu punya klinik dan budget testing marketing lu cuma 50-100 ribu, ada pembelian. Lu punya studio, foto, tapi lu pengen klien lebih bookingan lebih rame dan budget marketing lu cuma 50-100 ribu, bisa juga ada pembelian juga. Jadi, seperti itu, explore-nya audiensnya. Jadi, lu sebutkan di konten iklan lu. Atau, lu bisa tes gitu ya ke berbagai macam jenis audience gitu ya. Ini sebagai contoh skincare, ini sebagai contoh aja skincare. Skinfluencer kita coba, couple kita coba, BA e-sport kita coba, travel vlogger kita coba, food padahal jualannya skincare. Dan teman-teman bisa lihat total cost di sini dengan penjualannya seperti apa. Kalau kita semacam ngiklan ke orang-orang yang lagi viral gitu ya, dengan menggunakan orang-orang yang lagi viral, ini ROI lebih bagus karena lebih diterima sama masyarakat gitu ya. Lebih paham gitu ya mengenai muka yang dilihat di ads itu. Oke? Jadi kurang lebih gini cara membuat slicing-slicingnya, lu bisa bisa mulai lebih besar lagi berpikirnya gitu, nggak cuman sekedar jualan doang ketika lu di fase sudah lebih dari 1.000 penjualan. Oke, itu yang bisa gua share ke lu gitu ya, step by stepnya. Kalau lu pengen dapat 1 miliar lewat Meta Ads di tahun ini gitu ya, itu adalah caranya teman-teman. Dan kalau lu masih pengen belajar lebih lanjut, gimana caranya? Gue juga biasanya mengadakan workshop offline di bulan ini gitu ya, di akhir bulan mengenai Meta Ads digital selling. Lu bisa bawa study case lu sehingga nanti kita bisa langsung diskusi mengenai problem-problem lu dan semoga video ini bisa membantu. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya.